sana sini pasukan cita-cita. Alit, kembali lagi nih di Bincang Sana Sini Seru. Kali ini bersama Kak Tuti dan Kak Leni, halo pasukan Alit. Kak Leni, Ya. hari ini kita kedatangan 2 orang tamu. Siapa ya? Kak Leni? Pokoknya hari ini seru tentang cita-cita yang kemarin loh. Kemarin kan kita kasih kesempatan untuk pasukan Alit untuk kasih pertanyaan. Nah, sekarang kita hadirkan langsung Kak Tuti. Siapakah Oke. mereka? Kita Ding, ding, panggil ding, yuk ding. kakak-kakak. Ada 2 nih kakaknya nih. Halo. Halo. Adik. Dari Kita- Halo Seragomnya pasukan Alit. siapa ya? Pasukan Alit, Halo pasukan Alit. kita langsung nanya aja ya. Namanya siapa? Profesinya apa? Terus bekerjanya di maskapai apa? Dari Captain Dido mungkin. Duluan nih. Oh dari saya Duluan. duluan ya. Oke dari aku duluan deh. Halo, nama aku Tradido Hadiwinoto, dipanggilnya Dido. Halo Kak Dido. Saya bekerja. Halo pasukan Alit semuanya. Halo Kak Nurul, halo Kak Leni. Saya bekerja di salah satu maskapai swasta multinasional di Indonesia, AirAsia Indonesia. Saya bekerja jadi pilot di sana, terbang. Kebetulan saya bekerja di AirAsia dari tahun 2012. Wow, udah 8 Wow. tahun ya. Hebat-hebat. Mm-mm. Nextnya? Halo adik-adik, Kakak. nama saya Satria Penandita. Saya juga penerbang di perusahaan yang sama Captain Dido di perusahaan swasta AirAsia Indonesia. Bekerja sejak 2014. Wow. Hai Kak Wah. Satria. Halo Jadi- adik-adik. Kami harus panggil Cap juga ya? Cap. Oh enggak, saya masih Enggak. co-pilot. Oh. Enggak, Oh enggak. gitu. Oh itu yang di sini Panggil namanya kakak Captain juga. Dido. Iya. Jangan. Oh gitu. Panggil kakak Oh, aja nggak jadi apa-apa. mantap kakak aja berarti. Selanjutnya kita akan ada pertanyaan. Jadi mulai Siap, dari Kak. kalian ini dulu. Ya karena Boleh, pilot boleh, tuh boleh. sebenarnya ya jadi sebenarnya banyak banget pasukan Alit yang pasti cita-citanya pengen jadi pilot. Terus kayak ada pertanyaan dari mereka, kenapa sih kakak-kakak yang di sini mau jadi pilot? Kan jadi pilot itu serem ya, ada di udara dan bisa kapan aja pesawatnya jatuh. Kenapa coba mau jadi pilot? Dari kakak Dido. Oke, dari aku ya. Kenapa mau jadi pilot? Saya jadi pilot karena kebetulan diarahkan sama orang tua. Kebetulan ayah saya juga seorang penerbang. Jadi begitu lulus SMA, saya ditawarin mau kuliah atau jadi pilot gitu pilihannya. Terus saya milih jadi pilot karena pertimbangannya waktu itu adalah karena sekolahnya lebih cepat. Which is kuliah biasanya kan 4 tahun sampai lulus ya, S1. Kalau pilot waktu itu saya tanya-tanya itu cuma 1,5 tahun lah, paling lama 2 tahun, dan udah bisa kerja sebagai profesional dan bisa dapat gaji gitu, dan gaji yang lumayan. Jadi Wah, pertimbangannya gaji yang cuma masalah lumayan. itu aja sih. Oh gitu kak. Pertimbangannya itu sih. Kalau ditanya kenapa Ingin? kenapa nggak takut gitu ya jadi pilot ya, kok kan pesawat bisa mati kapan aja bisa jatuh gitu. Iya benar. Kalau ditanya nggak takut, manusiawi aja sih sebenarnya, takut juga. Cuma setelah training, setelah kita ikut pelatihan pilot, ternyata nggak perlu khawatir walaupun pesawat itu bisa dalam keadaan emergency mati, mesinnya mati atau apa. Tapi itu semua ada trainingnya gitu. Jadi kita dilatih untuk bisa menangani situasi-situasi emergency yang mungkin terjadi. Jadi Oh sedikit gitu mengurangi. kak. Begitu Iya, iya, iya. adik-adik. Ya itu tuh dengerin pasukan Alit. Sekarang kita mau dengerin dari Kak Satria ya. Kalau Kak Satria kenapa sih kak jadi pengen jadi pilot kak? Kalau dari saya sebenarnya jawabannya agak klise sih. Jadi emang kebetulan karena tua saya juga bekerja di industri penerbangan juga, tapi bukan pilot, dia mekanik engineer. Dari kecil juga udah diperkenalkan sama dunia penerbangan. Dari kecil juga saya udah dibawa terbang pakai pesawat kecil, pakai pesawat latih waktu itu, jadi udah mulai ngerasa wah keren juga ya jadi pilot terbang. Pada waktu itu ya kayak ngerasa keren aja gitu. Sampai akhirnya ke bawah lah sampai saya dewasa. Tapi waktu lulus SMA tuh saya nggak langsung jadi pilot karena ibu saya nggak mengizinkan. Jadi akhirnya saya coba kuliah di salah satu universitas di Bandung, di UNAS. Saya sudah pegang apa lah ya. Di Bandung sempat kuliah, terus saya tahu. itu nggak beres ya. Akhirnya saya itu memutuskan untuk
lanjut ke sekolah penerbangan aja. Gitu. Oh gitu. Jadi, Tapi sebenarnya memang keren sih Kak. Cita sih. Emang saya suka penerbangan juga. Ya. Terus ada juga yang nanya Kak Dido dan Kak Satria, kenapa kalau jadi pilot itu harus cantik atau ganteng, terus giginya harus bagus, harus bisa bahasa Inggris. Apa benar semua itu? Kalau yang nggak cantik gimana? Kalau yang nggak ganteng gimana? Iya, saya nggak ganteng jadi pilot. Kalau Dido masa cantik Kak? Iya. Kalau pertanyaannya harus ganteng atau cantik ya nggak ngaruh ya, karena nggak dilihat dari situ sih. Dan kalau dibilang harus pinter juga enggak, menurut aku ya, kalau dibilang harus pinter enggak, tapi pilot itu harus mau belajar karena terbukti kok banyak teman-teman yang saya sendiri gitu, contohnya sebenarnya saya waktu sekolah juga nggak pinter-pinter banget, cuma akhirnya bisa karena emang mau belajar aja untuk hal baru. Wah, keren. Setuju Kak Satria? Kalau masalah kesehatan iya, kalau gigi itu emang harus sehat. Tapi bukan berarti gigi bolong nggak bisa jadi pilot. Gigi bolong tinggal ditambal, dicopot juga masih bisa jadi pilot asal dicabut. Oh katanya. Bisa. Kirain nggak bisa. Jadi kirain banyak mitos gitu. yang enggak, itu mitos sebenarnya, banyak yang giginya harus sempurna tuh enggak. Kalau Sehat misalnya yang penting. Oke. Waktu hari pertama kakak-kakak kerja sebagai pilot, seneng atau deg-degan atau gimana nih perasaan pertama kali bawa benda sebesar itu gitu kan, atau gimana nih perasaan pertama kali bawa benda sebesar itu gitu, gimana sih perasaannya? Atau bangga? Aku bangga. Gimana Kak? Keren aja sih saya. Kak Dido juga merasakan kan? Pasti. Enggak sih. Kalau pertanyaannya pertama kali bawa pesawat, mungkin pas training pilot gitu ya. Oh iya ya, nggak langsung hari pertama kerja ya Kak? Iya, pertama kali bawa pesawat. Tapi kalau pertama hari kerja, pertanyaannya mungkin pertama kali bawa pesawat besar gitu ya. Seneng sih, karena nggak begitu takut, karena sebelumnya kita udah latihan kan, udah training, udah flying school, udah pernah bawa pesawat kecil, cuma ya seneng aja, sama sedikit agak ribet aja karena beda kan pesawatnya. Iya. Oh gitu Kak. Wah, sebenarnya pertanyaannya banyak sekali nih Kak. Sabar ya. Satu lagi Kak. Balik ini apa-apa. Pelan-pelan aja. Yang ini Kak, kalau jadi pilot kan pasti pernah keliling dunia dong. Tapi kalau misalnya nyampe di negara itu, tidur atau bisa jalan-jalan atau gimana? Terus apa nih yang paling berkesan, negara mana gitu? Kalau orang mungkin mikirnya gitu ya, pilot bisa jalan-jalan ke India. Bener juga sih sebenarnya, cuma tergantung sih, kalau yang tergantung company-nya, tergantung airlines-nya. Kan ada yang dia layover di suatu negara, ada juga yang enggak gitu. Kalau tempat aku sama Mas Satria kebetulan kita nggak ada rest overnight di suatu negara, jadi kita schedule-nya semua vandal aja, pulang pergi. Waduh, jadi cuma di bandara aja Kak? Iya, jadi di bandara? Hanya di bandara. Gitu. Tapi ada plus minusnya sih. Ya, apa tuh Kak? Jadi kalau buat kayak kita kerja cuma bolak-balik, setiap hari kita bisa ketemu keluarga kita. Tiap hari kita bisa ketemu keluarga kita, terus ya udah, jadi kayak orang kantor aja, cuman terbang. Kita habis tadi sehari itu udah dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Bali misalnya, udah balik lagi ke Jakarta, ketemu lagi sama keluarga, kayak gitu aja. Iya. Bolak-balik gitu tetap sambil ini Kak, jadi pilot atau perginya jadi pilot, baliknya jadi penumpang? Jadi pilot semuanya. Kita ada maksimal 9 jam penerbangan dalam satu hari untuk pilot dan di limit. Kira-kira pusing nggak sih Kak terbang terus? Jaga kesehatannya gimana ya? Pusing kan sih, soalnya ya, kalau saya naik pesawat tuh pernah sampai sakit telinganya gitu. Kalian nggak? Oh. Itu karena mungkin lagi nggak sehat, mungkin karena lagi pilot, karena lagi flu, bisa jadi. Ya sih, bisa jadi, benar-benar. Minum vitamin, olahraga, istirahat. Sama aja sebenarnya pekerjaannya sama pekerjaan lain sebenarnya sama aja. Semua pekerjaan kan ada capeknya kan, ada plus minusnya. Kita juga kalau pilot mungkin orang lihat mikir kayak tadi, pulang pergi capek ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita capeknya nggak ke fisik sih, kita ke pikiran kan, karena kita mikirkan terbang. Nggak terlalu capek dibandingin pramugari gitu. Kalau pramugari kan mereka harus jalan, servis, jualan. Kalau kita kan cuma duduk harus aja senyum. Senyum terus ya kalau jadi pramugari ya? Iya. Pilot senyum nggak?
Senyum dong. Di dalam Nyengir kokpit ketawa senyumin siapa malah. kak? Senyum ke ini Len, mesin-mesinnya Bisa itu tombol-tombolnya. Bisa sambil tidur nggak kak? Ke Udah itu lah, ke lanjut. Say. Gatot Kaca. Kalau ketemu Gatot. Oh ke kaca. Kita nggak terkaca di udara ya. Kaca. Ada Nggak ya, Kak? dikuanin. Kalau ketemu burung dada-dada nggak kak? Nggak ya, Waduh. Krik krik krik. Jangan kalau bisa jangan ketemu burung. Jangan, karena itu bahaya buat kita. Oh iya bahaya Jauh-jauh ya aja, pak. Bu. Bahayanya apa, Kak? Bahaya karena kalau kita istilahnya bird strike ya, berarti kalau misalkan ada burung deket-deket kan berarti burung kan terbangnya random ya, yang tahu cuma dia doang yang mau terbang kemana gitu. Kita kan nggak bisa tahu dia terbang kemana. Dan pesawat kita kan jalannya cepet. Iya, pesawat kita kan jalannya cepet banget kan. Jadi nggak mungkin ada burung terus bisa langsung hindar gitu. Nah bahayanya kalau misalkan kena ke body atau masuk ke engine itu bisa ngerusak pesawat. Yang akhirnya bisa Kak engine tuh yang di bawah mati. sayap kak. Engine tuh bahasa Engine? Indonesianya mesin. Oh mesin. Mesin yang mana nih kak deket sayap? Di bawah sayap Kak, yang ada dua tuh. Yang putar-putar itu ya kak? Itu balik Iya. Ya betul. Oh bukan ya? itu balik Iya, Iya, baling-baling betul. itu buat itu balik-balik. baling-baling itu pesawat yang baling-balik yang propeller, istilahnya propeller. Ya, Kalau ini sama lah. jet engine kan. Nanti sama Iya fungsinya. iya kak. Oke kak. Mantap. Silakan Kak Tuti. Kak, Dari saya dari pertanyaan itu sudah. tadi kita udah tanya jawab, sekarang kita mau main ya Kak. Boleh? Mainnya Kenapa tuh? namanya, bentar, mana contekan saya. Jawab cepat. Aduh, Oke. udah contekan. Kok ngajarin nyontek nih? Nggak boleh nih buat pasukan alit nih. Ngajarin nyontek manual nih. Maaf ya pasukan alit, udah tua, susah ngafalnya. Walah. Jawab cepat nggak pakai mikir ya Kak. Jawabnya Ayo, usahakan mikir nih. Mikir Kak. lebih pilih Pokoknya mana siap ada Kak? yang lewat di kepala sebut aja langsung ya. Nggak Iya. boleh mikir. Oh gitu Siap. ya. Lebih pilih mana? Darat Ini siapa atau duluan nih? langsung jawab bareng-bareng? Ah, bareng-bareng. Oh gitu. Ya. Lebih pilih Langsung mana? Kak yakin? Bebas sih. Oke oke. Lebih pilih mana? Darat Oh, atau udara? Udara. Waduh. Darat. Lebih Udara. pilih mana? Jenis pesawatnya yang Boeing atau Airbus? Airbus. Airbus. Lebih besar ya. Ya kan? Berikutnya Ya habis. autopilot atau manual? Manual flying. Manual. Oke. Manual. Terakhir untuk sesi jawab cepat. Pesawatnya tertabrak burung atau terjebak di badai salju? Itu di Kan tadi Nggak ada yang enak pilihannya ya. Gak ada yang enak sih. Terjebak di badai nggak ada salju. yang enak ya. Serem ya Kak kalau terjebak di badai salju. Tapi Iya. kita kalau terjebak di badai salju kita punya prosedur icing Betul. condition. Ada Kita dia punya SOP-nya. Kalau nabrak burung nggak ada SOP-nya sih. Oke. Sekarang kita masuk ke Ya. pertanyaan lagi ya, Kak. Ini pertanyaannya dari adik-adik Oke. dari pertanyaan. pasukan alit. Nih mereka nanya, kenapa sih kalau mau take Ya. lampu pesawat itu Mhm. harus mati? Kan jadinya gelap. supaya kalau misalnya ada emergency, itu jadi si penumpang itu udah terbiasa dengan cahaya lampu yang gelap. Kan supaya mata kita lebih responsif, udah bisa adapt sama situasi yang gelap ketika ada emergency. Contohnya gini deh buat pasukan alit ya. Kalau misalkan kalian dalam keadaan lampunya terang di kamar kalian gitu, terus kalian mati lampu nih. Kalau kalian langsung merem, gitu mati lampu kalian langsung merem, kalian buka mata, itu akan lebih cepat adaptasinya mata kita Oh, sama keadaan gelap. Karena dari keadaan terang ke Iya gelap. iya. Iya. oh Sama ini sih tambahannya buat supaya kalau ada situasi ada sesuatu yang darurat Api. di luar pesawat, Itu kelihatan penumpang lebih bisa lihat, oh. ya kan, bisa Biar lihat dengan mata jelas. itu- Misalkan mesinnya kebakar, sayapnya kebakar. Kenapa sih kita nggak boleh masuk ke kokpit tempat pilot? itu balik ke company policy sih. Beberapa company yang bolehin, ada beberapa company yang nggak bolehin. Terutama apalagi kalau di udara ya, lagi inflat udah jarang ya yang boleh. Karena emang itu kan gimana kira-kira Iya, karena sebenarnya kalau saya lupa sih peraturan pastinya, tapi di CSR itu ada. Jadi itu peraturan itu baru dibuat sama internasional semenjak tahun berapa saya lupa, tapi hijack. maraknya hijack. Jadi Dirapi. mereka buat perjanjian supaya hijack pembajakan pesawat. Jadi dulu ada beberapa kali pesawat dibajak sama orang
itu cuma orang-orang tertentu yang dibolehkan sama perusahaan gitu. Berarti salah Untuk meningkatkan satunya sekuritas aja sih. alasan keamanan ya Kak ya? Betul. keamanan. Alasan keamanan, betul. Terus Kak, kalau misalnya Kakak masukin mama Kakak sendiri boleh nggak? Atau saudara sendiri? Bawa anak aku boleh. Oh boleh. Sebenarnya Tapi selama balik lagi ke selama di company-nya, darat, benar. selama di darat aku rasa sih nggak masalah ya. Tapi selama Iya. udah mendarat itu pesawat ya. Kalau di udara kayaknya nggak boleh deh, Nggak karena boleh. kan udah di darat mau di hijack ya udah hijack aja gitu ya, pesawat kan nggak bisa mundur sendiri ya. Hmm. Ya kan dia nggak ada gigi mundurnya kayak mobil adik-adik, jadi nggak bisa tuh. Masih didorong itu. Dan nggak semua orang ngerti gimana cara start pesawat supaya nyala kan. Jadi Iya, sebenarnya kalau iya, di darat sebenarnya menurut aku sih nggak masalah sih. Kalau di udara mungkin yang bahaya kan. Nah, kan Masih ada, Kak? kita tuh kalau duduk, kenapa sih harus duduk sesuai tiket? Boleh nggak sih kalau ada kursi kosong, kita pindah? Nah itu bagus tuh pertanyaannya tuh. Setahu aku sih ya, kenapa harus duduk di tempat yang sama itu ada beberapa alasan. Alasan teknisnya adalah ini aku tahu aja ya. Alasan teknisnya itu adalah pesawat itu kan untuk bisa terbang beratnya dikalkulasi kan. Berat pesawat untuk terbang itu sudah dikalkulasi dengan berdasarkan tempat duduk penumpang dan bagasi penumpang. Jadi kenapa itu alasan teknisnya menurut aku yang tahu. Terus paling menurut aku lagi untuk alasan keamanannya adalah supaya nih amit-amit ya kalau misalkan ada terbang, kita terbang terus pesawatnya crash gitu. Supaya itu lebih gampang lah untuk evakuasinya. Kan di data ya, oh penumpang ini duduknya di sini, penumpangnya duduknya di sini. Jadi begitu dievakuasi mungkin jenazahnya gitu bisa dicarinya gampang gitu. Wah hebat ya Kak, berarti semuanya udah dipikirin ya sampai detail gitu ya. Iya. Tuh. Keren banget. Berarti ingat nih pasukan alit, diingat nih kalau naik pesawat jangan pindah-pindah tempat duduk. Walaupun kosong ya Kak, tetap nggak Tapi boleh. sebenarnya Padahal boleh kalian sih dulu ya. pernah Iya. pengen loh. Boleh, kalau dibilang boleh sebenarnya boleh. Kita bisa bahkan di company kita ditawarin kalau mau kita pindah ke kursi. Ada priority seat gitu. Kita boleh pindah tapi harus bayar. Tapi mungkin harus bilang ke ada harus bilang batasannya ya. Nggak mungkin dipindahin. Jadi ada Nggak limitasi jadi deh juga. Kak kalau bayar Kak. Udah nggak apa-apa, Iya. sama aja. Sama aja. Kenapa sih sebelum mendarat di landasan pesawat tuh harus muter-muter dulu? Di bandaranya muter dulu gitu. Ada alur-alurnya, itu buat apa sih? Ada alur-alur gitu? Iya benar, Kaleni juga pernah. Sebelum Pas di mendarat. Bandung lama banget muter-muternya, takut banget. Nggak lurus holding aja berarti gitu. berarti. Itu namanya holding ya. Jadi itu namanya itu holding procedures. Ada beberapa situasi yang kita nggak bisa langsung landing. Misalnya cuacanya lagi jelek, atau mungkin traffic atau lalu lintas udara di bandara tersebut juga lagi ramai. Yang akhirnya mereka si ATC-nya atau air traffic controller-nya harus mengatur supaya si traffic itu ngantri dulu gitu. Namanya itu holding. Gitu. Jadi kita menggunakan si landasan itu bergantian. Biasanya sih paling sering itu gara-gara cuaca, gara-gara mungkin Traffic. ada traffic Atau yang ngantri ramai. di bandaranya ya Kak? Ya ngantri, Ada tempat buat atau pesawat. mungkin parkiran penuh juga bisa jadi. Di Jogja iya, tuh sering betul. tuh parkiran penuh. Kalau muternya terlalu jauh terus bahan bakarnya habis gimana Kak? Nah, Jadi sebenarnya semua tuh udah di planning sih. Fuel yang kita bawa itu semua udah di plan. Kan kita terbang berdasarkan rencana semuanya. Jadi perkiraan ada namanya notem itu perkiraan ntar trafficnya atau ada bandara tutup apa enggak itu semua udah ada planningnya. Jadi fuel yang kita bawa biasanya sesuai lah. Oke. kayak Tapi tiba-tiba kalau ada nanti amit sampai lebih Tiba-tiba. gitu ternyata harus pakai fuel yang lebih, ada prosedurnya juga sih. ya, Jadi Bisa isi bensin di atas Kak? Waduh, bensin di atas ya. Kalau ada pom bensin di atas mungkin bisa ya. Kirain Veteran. Sayangnya belum ada yang bikin tuh pom bensin di langit. mungkin Kaleni nanti. kayak Tadi pesawat kan lain gitu Kak, bawa bahan bakar kali ya. Saya pernah lihat videonya Kak. itu pesawat tempur deh. Iya betul. Oh gitu Kak. Baiklah Kak. Nah, Kak tinggal dua nih Pesawat tertentu, pertanyaannya. Kenapa sih jendela pesawat itu nggak bisa dibuka? Kan kita mau ngerasain tuh angin di atas tuh kayak gimana sih? Kita nggak bisa dibuka. Terbang. Kenapa jendela nggak bisa dibuka ya? Iya.
karena Apa emang jawab, Brad? di desain untuk nggak bisa dibuka for safety reason mungkin ya, tapi dan kalau kita buka pun itu bakal bisa keluar. Oh, Kita kan Iya, berada soalnya itu kan oksigennya juga. perbedaan tekanannya sangat besar. oke. Nah ini Oh, Dan itu Iya, kan iya, iya. pesawat itu kan yang kalau terbangnya tinggi-tinggi ya, kalau pesawat yang jet itu yang terbangnya tinggi-tinggi jauh itu dia pressurized condition gitu. Jadi di atas kan nggak ada oksigen. Di atas 10.000 kaki tuh oksigen udah tipis. Tipis. Bahkan nggak ada mungkin. Sehingga manusia yang kita kan diciptakan untuk hidup di darat gitu ya, dengan oksigen di atas kan nggak ada, sehingga dibikinlah ruangan yang pressurized dengan oksigen yang berputar di situ, sehingga kalau misalkan jendelanya dibuka, oksigennya kan keluar tuh, udaranya sirkulasi ada, kita kehabisan oksigen. Dan kalau mau keluarin tangan dari jendela kayaknya coba adik-adik keluarin tangan pas naik mobil nih dalam keadaan kecepatan 180 km per jam, keluarin deh tangan gitu, kayaknya nggak akan kuat tahan deh. Pesawat itu kecepatannya kurang lebih 850 km per jam. Wow. Jadi kalau kalian keluarin tangan, yang ada tangan kalian bye-bye. Jadi hilang. Jadi hilang. Iya, jadi emang ada desain untuk itu sih, jadi nggak ada. Oke, ini ya Kak. Nah, Oke, kakak. Penjelasannya membuat aku mengerti. Adik-adik mengerti. kok pesawat itu bisa tetap terbang di langit? Padahal ada gaya gravitasi. Kenapa? Punya saya. Ya betul. Betul. Jadi kenapa pesawat bisa terbang ya, kurang lebih gitu kali ya pertanyaannya. Punya saya. Ya, Nah, di padahal sayap ada itu gaya Ya, banyak- kenapa pesawat nggak jatuh? Karena di sayap itu tuh ada perbedaan pressure. Itu teknis banget sih. Coba berat. Coba kata dia jelasin. Kalau secara simpelnya gini deh, jadi mungkin orang-orang, mungkin anak-anak, adik-adik semua mikir selama ini, orang-orang di sana mikir, oh pesawat bisa terbang karena ada engine-nya, ada mesinnya gitu yang ngedorong. Sebenarnya kunci utamanya kenapa pesawat bisa terbang itu bukan engine-nya. Engine juga salah satu yang membuat pesawat bisa terbang, tapi kuncinya itu sayapnya. Jadi bentuk sayap itu udah didesain sedemikian rupa sehingga nanti saat dia melaju, pressure udara yang lewat di bawah penampang sayap itu lebih besar daripada yang di atas, sehingga pesawatnya bisa kedorong ke atas. Oh, Contohnya gini aja analoginya. Gitu. Ya analoginya adik-adik kalau misalkan adik naik motor atau naik mobil nih, ya kecepatan 100 km per jam, terus adik-adik keluarin tangan, terus tangan adik-adik gini nih, lurus gini nih, nanti lama-lama akan ke bawah ke atas deh, karena bentuk penampang tangan ini. Iya. Cobain deh. Salah satu kurang lebih kayak gitulah. Kenapa pesawat bisa terbang? Karena ada sayapnya. Karena ada sayap. Itu ada Kenapa burung bisa terbang? Karena punya sayap juga ya, kayak? Mobil Iya. juga kalau ada sayap bisa terbang loh. Iya, kodok juga Iya, kalau ada sayapnya bisa terbang. Manusia juga kalau ada sayapnya bisa terbang. salah aku dong pesawat, Len. Makan next kali nih. Oke, Kak. Ya. Next ya, Kak, kita pakai kertasnya dan siapkan kertas dan Oh iya. spidol. Oke, boleh. Tulisannya bagus, Kak, kalau pilot? Udah lama kan tulis udah 3 bulan sih kan. Biasanya beda jauh lah sama dokter. Wadidaw. Oke, Kak. Siap ya, Po. Ini cepat-cepatan apa gimana? Atau santai aja? Pertanyaan saya dengan cara menuliskan jawabannya di kertas. Habis itu 1, 2, 3 angkat. Mana yang bener nih jawabannya gitu, Kak. Yang kalah diapain? Yang kalah suruh nyanyi. Mau, Kak? Enggak bisa nyanyi. Jangan bisa. Jangan. Kalau joget Yang kalah dia jago. diapain? Ketan Dido jago. Oh, Kakak Dido. Jago. Boleh Kak Iya. bikin tutorial joget di pesawat? Waduh. Terus jangan ada berat. Siap, konsentrasi. Yuk. Kakak, oksigen yang ada di pesawat itu loh, Kak, buat penumpang bertahan, Kak. Oke. Maksudnya sampai si pesawatnya oksigennya habis. Berapa lama sih, Kak? 1 titik. Dah. Siap, Kak. Semoga kelihatan ya tulisannya. 1, 2, 3. Kelihatan ya? Kelihatan. Kakak Dido jelek kecil banget tulisan amat. gue. 15 menit. Oh Jelek iya, banget iya, ya. iya. 15 menit. 15 menit approximately. Sama. Wah, Kak, jadi karena jawabannya sama pasti bener, Kak. Insya Lagi Allah. ya, Kak. Apakah warna pelampung? Pelampung penumpang ya?
Iya, emang pelampung pilot beda? Pelampung pilot beda, Kak? Sama dong. Tapi tulisannya bagus kok, Kakak. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Jeng kuning atau orange. Ding dong neng. Iya. 2 juta rupiah. Terima kasih. Iya, udah kaya kita. Kalau lahir di pesawat, Kewarganegaraannya tuh apa ya, Kak? Si bayinya. Mungkin. Gak apa-apa, Kak, yang kalah gak akan. coba ya. Dicoba dulu, Kak. Warga negaraan ya. Dah. Sudah, Kak Satria? Udah. Oke, dah. Oke. 1, 2, tikus. 3. Ke rumah sakit. Destinasi penerbangan tersebut kalau saya. Kalau saya jawabannya tidak cukup data. Tidak cukup. Iya. Tidak cukup data. Gitu. Karena saya kurang Bisa tahu jadi juga kebetulan jujur aja belum pernah ngalamin jadi, sih sebenarnya kita. jadi Oh, gitu, Kak. daripada saya jawab salah nanti pasukan Alit kan salah dapat informasinya, jadi saya tidak cukup data saja. Jadi saya tidak cukup data saja. Ya udah. Jawaban yang Berarti sangat nanti diplomatis. Diplomatis bikin habis. bingung sih, Kak. Cari- Tadi itu. Cari aman. Gak apa-apa, Kak, nanti saya cari jawabannya. Iya, nanti boleh, kirimin menarik aja tuh. kak linknya. Tapi itu pertanyaan menarik sih, nanti kita coba cari. Ya, Kak. Oke. Kak, apakah harusnya menu pilot dan co-pilot itu sama atau beda, Kak? Jadi jawabannya sama atau beda harusnya? Sama jawabannya. Berarti harusnya beda. Ya lagi-lagi untuk safety reason supaya kita nggak mengkonsumsi makanan yang sama itu. Kalau misalnya makanan yang mengandung racun, dua-duanya nggak keracunan. Intinya itu gitu aja. Betul. Besok kita dibedain makanannya. Betul. Oke, Kak. Cukup jelas. Kak, apa warna black box? Ya, apa warna black box dulu ya? Apa warnanya? Nggak boleh nyontek loh, Kak. Belum, Kak, belum nyampe. Warnanya Kak, orange. 1, 2, 3. Orange. Orange. Ih, bagus-bagus tulisannya kok. Enggak, bisa aja, terima kasih. Ya ini bisa aja nih Mbak Dali, Mbak Nurul Apa Malani. bahasa Indonesianya orange? Bahasa Oranye. Indonesianya orange. Oranye. Tua. Iya, Kuning tuh. Pinter. Oranye. Oranye, betul. Kak, karena ini udah sejam, kita udah sejam. Iya. Ya, karena sangat menarik. Karena pasti pasukan Alit nggak tahu juga tentang pilot dan banyak yang cita-citanya pengen jadi pilot, Kak. Mudah-mudahan semuanya yang Sebelum nutup, Amin. kalian sebelum nutup, harapan kakak berdua nih terhadap dunia penerbangan di Indonesia itu apa, Kak? Sebelum Satria duluan deh. Ketidain loh, jangan. Oke. Karido. Harapan aku untuk dunia penerbangan Indonesia, semoga apalagi khususnya di pertama-tama buat kita semua dulu ya, harapannya semoga wabah corona ini semua bisa cepat selesai, cepat Amin. berlalu. Jadi karena impactnya nggak cuma ke dunia penerbangannya, ke semua aspek gitu. Yang aku harap sih semoga nantinya dunia penerbangan setelah corona selesai bisa bangkit lagi seperti Amin. zaman-zamannya, karena ya masih banyak lah orang yang lulusan sekolah penerbangan belum kerja. Jadi aku harap supaya dunia penerbangan bisa maju semakin hebat, jangan kalah sama negara-negara lain kayak Singapura dan lain-lainnya. Itu juga Amin, Kak. besar gitu. Amin. Karena kan kita negara maritim, negara kepulauan ya. Jadi seharusnya Iya. penerbangan tuh bisa berkembang dengan baik sih harus. Betul. Dan memang sekarang udah berkembang dengan baik. Cuman ya mungkin kita lagi menghadapi wabah yang tidak diduga-duga. Iya, betul. Gitu. Ya, Kak. Semoga itu Ya. semua terjadi yang
baik-baik untuk dunia penerbangan Kak. Amin. Terus satu lagi pesan untuk adik-adik Kak, pasukan alit yang ingin jadi pilot, kasih semangat dong Kak. Susah nggak nih maksudnya perjalanan untuk bisa jadi pilot? Buat sahabat alit, tetap Kasih semangat harus gitu. punya kemauan yang kuat, jaga kesehatan, tetap belajar, dengar apa kata orang tua, dan satu lagi jangan lupa beribadah, penting sih. Ya. Tuh, setuju. Terima kasih Kak. Kak Dido, ada pesan? Ya, pesannya buat adik-adik semua pasukan alit, kurang lebih sama Kak Satria tadi. Jangan malas belajar, karena pilot nggak harus pinter, tapi harus rajin. Jadi harus rajin-rajin, sekolahnya yang benar ya. Supaya bisa nanti jadi pilot, jaga kesehatan juga, supaya nggak sakit-sakit. Kurang lebih kayak gitu, sama. Sampai jumpa di kokpit buat adik-adik alit. Sampai jumpa di kokpit pasukan alit. Ya udah, kamera roll. Ya, aku nanya dulu ya. Ya. Action. Oh iya Kak, terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau mau jadi pilot tuh sekolahnya mahal nggak sih Kak? Dan di mana sekolahnya? Siapa mau jawab? Kalau mahal itu relatif sih ya. Kalau bagi saya itu mahal. Segitu. Waktu itu saya sekolah di Bali, di salah satu fans school swasta di Bali. Saya sebutin biayanya berapa? Bagaimana? Nggak usah. Boleh Kak. Itu saya siapa tahu mau nabung mereka Kak. Benar-benar. Itu tahun 2013. Itu saya sekolah di angka 700 juta. Mahal. 700 juta Kak? Mahal. Iya. Bisa buat pasti bisa Kak. Iya. Tapi kalau punya kemauan sih pasti bisa. Dan itu banyak kok sekolah-sekolah yang lebih murah juga, dan banyak juga sekolah yang ada biaya beasiswa juga. Jadi jangan putus semangat. Jadi bisa cari beasiswa ya Kak? Bisa banget, bisa banget. Oke. Kalau Kak Dido berapa ratus juta Kak? Aku gitu sekolah pilot itu tahun 2008. Itu aku kebetulan sekolahnya nggak di Indonesia, aku sekolah di Filipina. Dan waktu itu masih ya walaupun mahal ya dibandingin sekolah-sekolah lain, tapi nggak terlalu mahal kayak sekarang ya. Waktu itu tahun itu 2008 aku 33.000 US dollar, berarti 10.000, 330 juta lah. Enggak, belum lah, berarti 2008 masih 10.000 kayaknya. Cuma ini 330 ya, udah sekarang dolar sih yang mahal tuh ya, bikin mahal tuh dolar. Iya betul. Iya ya. Wah, mahal juga Kak. Tapi buat adik-adik atau orang tuanya pasukan alit misalkan mau sekolah pilot, menurut aku jangan khawatir akan harganya yang mahal ya, apalagi sekarang aku dengar udah sampai nyentuh angka 1 M. Aku rasa kalau emang anaknya atau pasukan alit passionnya, cita-cita pengen jadi pilot, harusnya orang tuanya dukung sih, karena duit bisa dicari lah gitu, bisa kok balik modal lah dalam tanda kutip gitu. Balik modal lah, pasukan alit nggak ngerti ya? Oke. Bisa nabung dari sekarang. Iya, jadi buat pesannya buat orang tua, buat orang tua pasukan alit sih, supaya kalau anak kamu jadi pilot ya, kalau takut anaknya terkecelakaan atau apa, nggak usah lah. Celaka bisa dimana aja sih. Betul. Karena katanya pesawat itu kendaraan yang paling aman di dunia ya Kak? Betul, karena semuanya udah di planning tadi, udah dipikirkan segala macamnya, segala kemungkinannya udah dipikirkan. Betul. Benar. Nggak ada yang sedetail naik pesawat ya Kak? Kalau kena ini ada harus gimana, kalau kena ini harus gimana. Semuanya sudah mantap Kak. Tetap semangat, pasukan alit pasti bisa jadi pilot. Amin. Amin. Udah sih itu aja. Amin. Oke.